Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada tahap uji coba, analisis, dan perakitan. Apa yang dimaksud dengan uji coba? Ada beberapa terminologi yang ada di dalam literatur. Ada yang menyebutkan sebagai pilot test, ada yang menyebutkan sebagai pilot testing atau pilot test, field testing, namun ada juga yang menggunakan kata uji coba atau tryout. Namun sebenarnya ada dua dalam analisis data. Yang penting adalah kita perlu mencatat bahwa di dalam pengembangan alat ukur ada dua proses yang terkait dengan penguji cobaan. Yang pertama adalah uji coba secara mini kepada 5 atau 10 orang yang bertujuan untuk mengecek apakah pernyataan-pernyataan yang kita tulis daya keterbacaannya sudah tinggi. Kemudian ada yang terkait dengan field testing atau pilot test yang biasanya diikuti oleh 100 atau lebih peserta untuk uji coba. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Berg, dia menggunakan istilah mini field test, di mana ini diberikan kepada beberapa orang yang bertujuan untuk menguji kualitas dari item, kemudian mengidentifikasi kemungkinan adanya error-error di dalam penulisannya. Yang selanjutnya adalah monster field test atau field test, di mana yang dilibatkan adalah orang atau sampel, ini ya, large sample dalam jumlah yang besar karena bertujuan untuk mengeksplorasi atau mengidentifikasi properti psikometris tiap-tiap butir di dalam skala. Nah, apa yang menjadi tujuan dari mini pilot testing yang biasa diberikan kepada 5-10 orang adalah mengidentifikasi apakah butir pernyataan itu sudah dipahami oleh responden dengan baik. Butir-butir yang kurang dipahami kemudian kita modifikasi, kita rewording sampai bisa terpahami dengan baik. Kemudian ada juga tujuan yang lain, yaitu mengidentifikasi apakah butir yang kita tulis itu benar-benar tepat dengan responden. Jadi misalkan responden kita katakanlah populasi alat ukur, sasaran alat ukurnya adalah katakanlah remaja, namun di situ kita menggunakan istilah-istilah misalkan sudah bekerja, misalkan pendapatan dan sebagainya. Kalimat-kalimat ini biasanya dipakai untuk sasaran orang-orang dewasa, sehingga beberapa remaja yang belum bekerja kemungkinan tidak bisa merespon butir-butir ini. Nah, dengan melalui mini pilot testing kita bisa mengidentifikasi butir-butir tersebut. Kemudian yang tujuan yang selanjutnya adalah mengetahui proses psikologis. Setiap butir bisa jadi menjawab ya atau menjawab sangat setuju didasarkan pada banyak faktor. Nah, kita mengidentifikasi apakah faktor yang kita ukur itu benar-benar mendominasi jawaban yang diberikan oleh responden. Berikut ini contoh butir yang kurang dipahami oleh responden. Jadi ketika kita berinteraksi baik secara sosial maupun lingkungan, saya mengacu pada kebutuhan nilai dan pribadi. Dari sini terlalu konseptual, ada nilai pribadi, kemudian ada double idea di sini, memahami mengacu kepada kebutuhan dan sebagainya. Ini adalah wording yang sangat sulit untuk dipahami. Atau misalnya ini, saya menerapkan konsep give and take. Mungkin sebagian orang tahu mengenai give and take, tapi sebagian orang lainnya tidak tahu apa yang dimaksud dengan konsep ini, dan bahkan mereka memiliki penafsiran yang berbeda mengenai give and take dari sebagian besar orang yang lain. Jadi ini terlalu konseptual. Atau misalkan ini saya berhenti membandingkan diri saya dengan orang lain. Nah, bisa dilihat ini berhenti itu kapan memulainya dan bagaimana orang yang tidak pernah membandingkan diri dengan orang lain menghentikannya atau merespon alat-alat atau merespon butir ini, apa yang harus dipilih, opsi mana yang harus dipilihnya. Jadi misalkan sebuah pernyataan, saya membeli suatu produk ketika saya menyukainya, itu didasarkan misalkan menjawab ya atau menjawab sangat setuju, itu didasarkan pada banyak orang. Membeli produk ketika menyukainya bisa jadi ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang kaya, atau perilaku excessive buying, bisa juga kontrol diri yang rendah, atau hasrat ingin stunting atau ingin pamer,
dan alasan-alasan yang lain. Nah, kita mengidentifikasinya apakah apa yang kita ukur itu mendominasi jawaban ya. Jika jawaban ya ini mendominasi, misalkan saya mengukur excessive buying dan lebih banyak orang menjawab iya itu dikarenakan excessive buying, maka item ini valid. Namun ketika jawaban ya dikarenakan lebih banyak karena kekayaan, maka item ini kurang valid, sehingga perlu direvisi sebelum diuji coba. Ini contoh yang menunjukkan bahwa iritabilitas dapat disebabkan oleh faktor yang relevan. Terlihat di sini 0,65, cukup tinggi, namun juga disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak relevan, contohnya faktor 2 dan faktor yang 3. Dari sini faktor yang tidak relevan cenderung rendah. Namun ketika faktor yang tidak relevan ini cukup besar, katakanlah di sini 0,35, ini menunjukkan bahwa item ini problematik. Jawaban yang melandasi jawaban pada butir ini bisa jadi karena faktor 1 dan bisa juga karena faktor 3. Sekarang kita masuk ke dalam field testing. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi mengenai properti psikometris baik di level butir maupun di level tes, misalkan reliabilitas, mengurangi jumlah butir di dalam item pool untuk versi final test kita, kemudian melihat performa partisipan ketika melihat tes. Kita bisa melihat bagaimana responden menjawab butir yang kita siapkan, misalkan mereka menjawab dalam waktu yang lama atau waktu yang cepat, itu akan memberikan informasi yang cukup berharga. Kemudian mengidentifikasi kesalahan prosedur penyekoran. Butir yang unfavorable namun kita skor unfavorable akan muncul sebagai misalkan item yang daya diskriminasinya negatif namun besar, misalkan 0,4. Dan sebaliknya yang favorable namun kita nilai sebagai unfavorable juga akan menunjukkan item arah yang negatif dan memiliki daya diskriminasi yang tinggi. Selain itu, materi yang perlu kita siapkan untuk melakukan uji coba adalah seperangkat butir, kemudian jangan lupa instruksinya atau petunjuk pengisian dan berkas alat ukur itu sendiri, baik berupa soft copy maupun berupa berkas paper and pencil. Berikut ini beberapa pertimbangan untuk melakukan uji coba. Yang pertama, ukuran sampel diharapkan besar agar properti psikometris yang dihasilkan stabil. Jika ukuran sampel tidak cukup besar, maka misalnya daya beda butir antar satu sampel dengan sampel yang lain meskipun dari populasi yang sama bisa jadi berbeda. Yang kedua adalah diharapkan sampel merepresentasikan populasi. Agar memberikan informasi yang akurat mengenai skor yang dihasilkan, kita harus mencoba agar misalkan ini adalah populasi, sampel yang kita tarik dari populasi diharapkan merepresentasikan karakteristik yang ada di dalam populasi. Misalnya kita punya sampel frame mengenai gender, kemudian misalkan sebaran berdasarkan usia, atau misalkan data demografi terkait dengan lokasi tempat tinggal misalnya. Sebanyak mungkin karakteristik populasi ini ada di dalam sampel, hasil analisis yang akan kita dapatkan relatif stabil. Misalnya kita mengambil suatu sampel, jika sampel kita representatif, maka pengambilan sampel dari sampel ke yang lain melalui 3 penelitian yang berbeda akan menghasilkan nilai alfa atau reliabilitas yang cenderung setara. Namun ketika kita mengambil sampel secara tidak representatif dari penelitian yang satu, yang kedua, dan yang ketiga, kita dapatkan nilai alfanya sangat fluktuatif, kadang rendah, kadang tinggi, kadang sedang, dan sebagainya. Oleh karena itu kita harapkan ketika melakukan uji coba agar alfa kita relatif stabil dari riset ke riset, kita harapkan agar sampel kita representatif. Berapa sampel yang dibutuhkan? Naneli menjelaskan 300 orang minimal. Namun sebagai catatan di sini for practical experience dijelaskan bahwa kadang-kadang kita membutuhkan sampel yang kurang dari 300 dengan kondisi tertentu. Misalkan dipengaruhi oleh jumlah butir yang tidak terlalu banyak atau untuk tujuan yang tidak terlalu penting misalnya. De Vries menyatakan bahwa satu butir setidaknya dikerjakan oleh
10-20 orang, sehingga ketika kita menulis 10 butir, ukuran sampel yang kita butuhkan adalah 10 kali 10 katakanlah adalah 100 orang. Kemudian Clark dan Watson menjelaskan bisa 300 orang untuk konstruk yang broad, yang luas, yang terdiri dari banyak aspek atau dimensi, namun bisa juga 100-200 orang untuk konstruk yang narrow. Berikut ini prosedur analisis butir. Ada beberapa pendekatan dalam melakukan analisis butir. Yang pertama adalah analisis butir tanpa pemodelan. Pada analisis ini, orientasi diarahkan pada upaya untuk, misalkan ini adalah butir-butir, upaya untuk mereduksi jumlah butir ini dikeluarkan sampai kita mendapatkan alfa atau reliabilitas setinggi mungkin. Kemudian ada pendekatan yang kedua, yaitu yang berorientasi pada pemodelan. Biasanya seleksi butir didasarkan pada bobot faktor atau faktor loading. Hasilnya adalah skala yang merepresentasikan struktur dari alat ukur yang dikembangkan, sehingga orientasinya pada dimensionalitas, tidak pada koefisien reliabilitas. Meskipun koefisien reliabilitas dipertimbangkan, namun tidak seberapa tinggi hasilnya jika dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat non-pemodelan. Pada pendekatan non-pemodelan, biasanya peneliti mengasumsikan alat ukurnya mengukur konstruk yang tunggal atau unidimensi. Di sini proses seleksi butir dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi butir total, sehingga butir-butir yang kurang memenuhi, misalkan katakanlah di bawah 0,2 atau di bawah 0,3, dikeluarkan atau dihapus dari analisis, kemudian tidak dipakai pada skala versi final. Kemudian ketika butir-butir dengan daya diskriminasi yang tinggi didapatkan, maka alat ukur secara umum akan menghasilkan alat ukur dengan butir-butir yang cenderung homogen dan memiliki konsistensi internal yang tinggi. Berikut ini contohnya. Saya memiliki katakanlah 19 butir, saya masukkan, kemudian saya dapatkan item total correlation yang terkoreksi di sini. Ini saya keluarkan, sehingga saya mendapatkan sisa dari butir-butir yang memiliki daya diskriminasi yang baik. Katakanlah saya mendapatkan 10 butir di sini. Nah, inilah 10 butir yang terbaik, dan nanti alfa yang akan saya dapatkan akan cenderung meningkat dengan komposisi 10 butir ini, karena 10 butir ini adalah butir-butir yang memiliki daya diskriminasi yang tinggi. Pendekatan non-pemodelan dilakukan seperti ini. Analisis dilakukan, kemudian kita mengidentifikasi daya beda butir melalui korelasi item total, kemudian kita melakukan seleksi butir. Sementara itu, jika kita menggunakan pendekatan pemodelan, yang dilakukan adalah seperti ini. Pertama kali kita melakukan analisis faktor untuk menemukan dimensionalitas dari alat ukur kita. Jadi strukturnya kita identifikasi memiliki struktur unidimensi ataukah multidimensi. Jika unidimensi, maka analisis akan dilakukan secara simultan. Misalnya saya punya 1-5, kemudian 6-10 butir. Kemudian jika ini adalah satu dimensi, maka saya analisis secara keseluruhan untuk melakukan seleksi butir. Tapi jika analisis menunjukkan bahwa struktur dari alat ukur saya adalah multidimensi, maka saya akan menganalisis secara terpisah berdasarkan dimensinya. Katakanlah ini dimensi yang pertama, ini dimensi yang kedua, kemudian akan kita dapatkan alfa untuk setiap dimensi. Kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi butir di dalam dimensi tersebut. Ada dua pendekatan dalam melakukan analisis dengan pemodelan. Yang pertama, seleksi butir dilakukan dengan menggunakan korelasi item total untuk di setiap dimensi ini. Namun pendekatan yang kedua adalah analisis dilakukan atau seleksi butir dilakukan berdasarkan bobot faktornya. Sebagai contoh perbandingan antara analisis dengan menggunakan pemodelan dan non-pemodelan adalah berikut ini.
Ini adalah hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan non-pemodelan, di mana butir B2, B4, B7, dan B9 memiliki daya beda yang rendah di bawah 0,3, sehingga semua item ini kita gugurkan. Tapi dengan menggunakan pendekatan pemodelan, ketika kita melakukan exploratory factor analysis, kita menemukan bahwa butir-butir tersebut, kita lihat mereka mengukur dimensi yang berbeda dengan dimensi yang diukur oleh butir-butir yang lolos. Dapat kita simpulkan bahwa gugurnya butir-butir yang ada di sini itu dikarenakan dia mengukur dimensi yang kedua atau dimensi yang lain dari yang berbeda dengan dimensi-dimensi yang diukur oleh item yang lolos, sehingga analisis perlu dilakukan secara terpisah berdasarkan dimensi-dimensi yang muncul dari analisis faktor. Ini adalah dimensi yang pertama, kemudian ini adalah sebaran butir untuk dimensi yang kedua. Jika kita lakukan analisis secara terpisah, maka kita akan menghasilkan informasi seperti ini. Dari 9 butir yang dianalisis, kita lihat tidak ada butir-butir yang memiliki daya beda yang rendah. Kita lihat ini untuk dimensi yang tadi, dimensi yang kedua yang semuanya gugur, ternyata ketika dianalisis terpisah semuanya memiliki diskriminasi yang tinggi. Dan sebaliknya, untuk butir-butir yang tadi tidak gugur kemudian dianalisis terpisah akan menghasilkan reliabilitas yang tinggi dan tidak ada butir yang memiliki daya diskriminasi yang rendah. Jadi ini bedanya analisis dengan menggunakan pemodelan dan non-pemodelan. Dengan menggunakan pemodelan, kita mempelajari struktur atau model pengukuran dari alat ukur kita, kemudian analisis kita sesuaikan berdasarkan dimensi yang dihasilkan oleh analisis.